Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Sartika? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk saya wawancarai ya Bu. Ya sama-sama. Ibu Sartika merupakan seorang pemimpin di SDN 027 Simpang Gaung ya Bu. Berapa orang gurunya di sana Bu? Ya. Gurunya saat ini 10 orang. 10 orang. Apakah Ibu bersedia jika saya mewawancarai terkait bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu ambil ketika ada kasus-kasus atau dilema di sekolah Ibu? Baik ya Bu ya, kita langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Ya. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar ada sebuah kalimat tentang dilema etika atau bujukan moral, Bu? Pernah Bu. Oh, pernah. Ya. Nah, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi itu cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya, apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisinya sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan. Tapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kebujukan moral, Bu. Ya. Nah, jadi di sekolah Ibu, apakah Ibu pernah merasakan keduanya atau salah satu, Bu? Pernah merasakan keduanya, Bu. Ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama penting yang mengandung nilai kebajikan, Bu? Untuk kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar, saya terlebih dahulu memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, ataupun kejujuran. Gitu, Bu. Ya. Terus selanjutnya bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu laksanakan selama ini, Bu? Selama ini dalam pengambilan keputusan, itu yang saya lakukan pertama, tentunya kan kita harus melihat kasus ini dulu, Bu. Iya. Berhubungan dengan apa saja gitu kan. Kemudian saya juga memperhatikan nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, saya juga melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi. Karena kemudian saya analisa dengan apa paradigma yang terjadi di sini. Setelah saya tahu faktanya, saya lihat kebenarannya. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika yang Ibu rasakan, Bu? Kalau hal yang efektif dalam kasus dilema etika, apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah, kemudian itu saya kategorikan efektif, Bu, dalam pengambilan keputusan. Oh, begitu, Bu, ya? Iya, silakan, Bu. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Kasus dilema etika, Bu, ya.
Tantangan yang terbesar itu tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, seperti upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Di samping itu juga, saya harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk saya jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang, Bu. Gitu ya, Bu Begitu ya. jawabannya. Terus selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ketika menyelesaikan masalah tersebut ataukah langsung di tempat saja, Bu? Kalau jadwal itu tergantung kondisi kasus yang terjadi, Bu. Kadangkala kan ada keputusan tersebut yang harus kita putuskan sesegera mungkin. Tetapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Nah, kalau sifatnya mendesak atau segera, kita boleh membuat jadwal yang harus kita putuskan sesegera mungkin. Tapi kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusannya, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusannya Gitu Bu ya. Terus selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Bu? yang mempermudah, Bu ya. Kalau itu tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang kan kita bisa melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan. Terkadang juga kita bisa melibatkan beberapa guru saja atau hanya wali kelasnya saja. Jika masalah tersebut juga berhubungan dengan orang tua siswa, kita juga bisa meminta bantuan kepada komite sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jika masalahnya juga sudah terlalu besar, maka kita bisa meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan, sebagai pengawas dan binaan kita gitu, Bu. Jadi tergantung kepada kasusnya itu, Bu ya. Berarti ya, ruang lingkup kasusnya itu ya, Bu ya. Iya. Ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang kira-kira Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pembelajaran yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan tadi, yang pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi, itu harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Artinya tidak harus tidak memutuskan dengan sendirinya gitu kan, Bu. Kita juga harus meminta bantuan dengan guru-guru yang lain. Nah, apakah itu termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral? Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan sesegera mungkin. Saat itu juga yang harus saya putuskan sendiri. Nah, atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan tersebut, saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan, Bu. Bisa Ibu ceritakan kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu, Bu? Kasus dilema etika itu untuk saat ini kami punya siswa, mungkin siswa ini tergolong ke anak berkebutuhan khusus, Bu ya. Karena kalau dilihat dari fisiknya dia normal, tapi untuk menulis dia tidak mampu gitu. Bahkan untuk menuliskan nama dia sendiri saja dia tidak bisa gitu, Bu. Muridnya kelas berapa, Bu? Kalau sekarang dia sudah di kelas 3. Untuk menulis namanya sendiri saja dia tidak bisa, apalagi jadi kalau di kelas teman-temannya sudah jauh pelajarannya, dia masih belum buat garis-garis begitu saja atau bulat-bulat gitu aja, Bu. Yang membuat dilemanya bagaimana tuh, Bu? Nah, membuat dilemanya anak ini tadi harus dinaikkan kelas atau tinggal kelas gitu. Sementara kan sekarang dalam kurikulum merdeka kan dituntut untuk tidak ada yang tinggal kelas gitu, Bu ya, harus naik. Tapi untuk melihat keadaan
kondisi dari anak tersebut dengan cara belajarnya kan tidak mungkin harus kita naikkan, Bu, ya. Iya, Tentu betul. teman-temannya juga melihat ke dia, masa Mhm. si A naik sementara dia tidak bisa apa-apa gitu kan. Mhm. Nah, itu untuk teman-temannya sudah kami berikan penjelasan terlebih Mhm. dahulu. Orang Mhm. tuanya juga sudah kami panggil, Mhm. memberikan penjelasan kepada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SDN 0 Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala SDN 003 Sungai Berapit ya, Pak? Ya, siap. Iya, apa kabar Bapak? Kabar baik. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Nampak gugup sekali Ibu ini. Ya, alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin, Bapak. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama menjadi seorang pemimpin di sekolah Bapak? Kebetulan saya menjadi pemimpin di sekolah ini sudah sekitar 4 tahun. Masya Allah. Dari tahun 2020. Ya Pak ya, dengan usia yang muda Bapak ya, Bapak sudah mampu memimpin sekolah dan juga menjadi sekolah penggerak ya Pak ya? Ya, sekolah penggerak angkatan pertama. Ya Allah, sungguh luar biasa sekali atas kepemimpinan Bapak ini ya. Mudah-mudah berkarya ya Pak. Amin. Kebetulan nasibnya jalannya ke situ. Ya Pak. Baik Pak, saya ini ingin mewawancarai terkait pengambilan keputusan. Mohon pada Bapak agar menjawab pertanyaan yang saya akan ajukan dengan jujurnya ya Pak ya. Karena ini sebenarnya ini adalah demonstrasi kontekstual saya sebagai guru penggerak angkatan 10. Tapi setidak-tidaknya saya mendapatkan jawaban yang real, yang realita, yang seperti adanya. Oke. Apakah Bapak sudah siap dengan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, saya lontarkan, Pak? Insya Allah pertanyaannya akan saya jawab sesuai pengalaman dan pengetahuan saya. Mungkin ini sebagai ajang best practice saya juga berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan di sekolah penggerak angkatan pertama. Bagaimana saya mengambil keputusan, mungkin ya walaupun tidak sesuai keinginan jawabannya, tapi itu pengalaman saya gitu, seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan umat juga silahkan Bu Gali aja apa yang mau dipertanyakan, kita berbagi boleh. Iya Pak, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak, Pak? Mengidentifikasinya? Iya, mungkin ada kasus-kasus yang bisa Bapak identifikasi yang merupakan kasus dilema moral atau dilema etika, Pak, yang pernah Bapak temui. Mungkin sepengalaman, ya, sepengalaman saya kalau terkait dilema etika ini keseringan sih terhadap kedisiplinan guru misalnya kan, seperti guru PNS, guru honor. Maklum kita ini masih muda, masih junior dan masih baru menjadi PNS, sedangkan ada lagi seniornya yang sudah lama mengajar, sudah berpuluh-puluh tahun mengajar, tapi dia tidak sanggup menjadi pemimpin, sehingga kita menjadi pemimpin. Dan ketika kita jadi pemimpin, kita tidak terlalu dianggap seperti apa gitu, jadi kedisiplinan kurang. Jadi kita mau ngambil keputusan tuh agak dilema. Apalagi kayak guru honor, kita mau pecat dia, nanti kita kekurangan guru, sedangkan kita kekurangan guru. Jadi kayak kita memegang buah si malakama, dipegang salah, dibuang salah gitu. Jadi pertahankan susah, tapi mau dilepaskan juga susah gitu. Jadi ngambil keputusan bagaimana ya, itu ngambil keputusannya kita bisa melalui
diskusi, kita panggil orangnya, Mm-mm. bagaimana, kita diskusikan baik-baik, masalahnya di mana. Kalau bahasa gurunya mungkin kita coaching lah ya, kita coaching, kita beri pertanyaan, kita pancing-pancing, masalahnya di mana, nanti kita kasih solusi dari dia juga yang menimbulkan solusinya. Bagaimana cara ibu untuk melawan ini gitu, merubah pola pikir, merubah pola perilaku, hingga kita ini udah sekolah penggerak gitu loh, tidak sekolah seperti dulu. Kalau dulu mungkin ya, ini kalau saya, pengalaman saya, waktu saya menjadi guru, saya happy aja kalau emang datangnya lambat, karena saya sebagai guru. Tapi setelah jadi sebagai pemimpin, baru saya merasa, oh gini rasanya, tak bisa lagi nih, harus ubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di sekolah. Karena kita ingin membangun, ingin memperbaiki, ingin meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang kita pimpin gitu. Memang betul banyak dilema etika ya, terutama tadi terhadap guru honor lah, guru honor dan guru PNS yang memang tingkat kedisiplinannya masih rendah di situ. Jadi kita banyak-banyak diskusi aja lah dengan beliau. Daripada sakit kepala kan, banyak-banyak diskusi, kita cari solusinya. Yang jelas semuanya harus kita komunikasikan dengan baik, dengan kepala dingin. Jangan pula diam-diaman, tak teguran, disuruh tak mau. Apalagi kalau kita masih muda kan, tiba-tiba kita marah. Ibu ini tak mau saya atur, ibu aja lah jadi pemimpin. Tidak seperti itu juga. Kita diskusikan aja baik-baik. Boleh sih lanjut lagi. Oke, berarti yang kasus dilema etika yang Bapak rasakan selama ini berarti ya karena mungkin Bapak itu merasa masih muda, jadi ibaratnya masih dilema antara guru yang PNS tadi sama guru yang honorer tadi, Pak ya. Iya. Terus selanjutnya bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang mengandung nilai kebijakan, Pak? Untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan saya buat, itu kami selalu mengadakan rapat, terutama rapat internal dulu ya, rapat internal dulu antara majelis guru. Setelah rapat internal selesai, didiskusikan, dikolaborasikan, dan dianalisis, diidentifikasi sedikit demi sedikit keputusannya, kebijakannya, dan sempurna bagi kita, bagi guru-guru, baru kita bawa keluar. Kita panggil paguyuban, kita panggil komite, kita diskusikan lagi. Kalau dia memang seperti kayak visi misi gitu kan, masa kita panggil wali murid, baru kita keluar. Kita di dalam dulu diskusinya. Kita konsultasikan, kita diskusikan, kita kolaborasikan antar guru dulu. Sama kita diskusi. Sambil tidak perlu formal-formal, kita sambil duduk santai, sambil cerita-cerita ini bagaimana kalau saya membuat kebijakan ini. Apakah guru setuju? Oh tidak Pak, kalau tidak di mana kurangnya? Kira-kira solusinya bagaimana? Dari Ibu ada masukan bagaimana bagusnya gitu. Kita diskusikan dulu. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, kita tidak mengambil keputusan sepihak, tapi keputusan bersama. Sehingga ada kesepakatan sekolah, kesepakatan guru-guru antara guru dan kita gitu. Oke. Berarti secara tidak langsung pengambilan keputusan yang pertama yang Bapak ambil adalah secara internal dulu, Pak ya. Berarti ruang lingkup di dalam dulu. Kalau misalnya ini belum bisa diambil keputusan, baru merangkup ke paguyuban, begitu ya Pak ya? Sebelum ke paguyuban, internal dulu diselesaikan. Ya, berarti selama ini apakah sampai ke paguyuban atau internal sudah selesai, Pak? Selalu bersambung. Selesai di dalam, baru kita bawa keluar. Oh, begitu. Kita sosialisasikan kalau bahasanya gitu. Oh, begitu. Kita buat di dalam, kita sosialisasikan, ada tambahan atau tidak dari paguyuban atau dari komite. Kalau tambahan kita tampung lagi, kalau tidak berarti deal gitu. Oh, begitu. Kita konsep dulu dengan guru, baru kita sosialisasikan. Setuju atau tidak gitu, atau ada tambahan gitu. Ya. Biar tidak terlalu ngambang pas rapat eksternal ya kan. Selanjutnya Pak, bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah apa tuh? Langkah-langkah pengambilan keputusan yang secara struktur, Pak. Langkah-langkah mengambil keputusan seperti yang saya ceritakan tadi. Pertama, kami mengadakan rapat internal, lalu mendiskusikan terkait apa sih mau kita bahas. Apa yang mau kita bahas nih, misalnya kayak kedisiplinan tentang guru tadi kan, kita rapatkan. Oh, kedisiplinan kita ternyata masih rendah nih loh.
kita mau berubah karena kita sekolah penggerak, kita sekolah percontohan di kecamatan kita. Karena sekolah kita satu-satunya sekolah penggerak yang ada di kecamatan ini gitu. Sekolah percontohan yang ditengok, dilirik, dan dipantau baik kecamatan maupun dinas maupun pusat. Jadi harus berubah pola mindset, yang minimal kompetensi guru. Bagaimana cara kita? Rapatlah, kita bentuklah, timbul apa namanya pembagian tugas, piket, dari rapat itu hasil timbul. Oh gini aja kita bagi tugas misalnya. Yang setiap guru piket wajib datang pagi gitu. Kan biasanya masuk jam awal sekali itu kadang jam setengah 9, 8.30, kadang jam 8. Alhamdulillah setelah menjadi sekolah penggerak, kita atur pola kedisiplinannya menjadi jam 7.30. Alhamdulillah sampai sekarang tertib, jam 7.30 tetap masuk. 7.30 tetap masuk. Jadi pertamanya keputusannya dari mana? Diskusi dulu, diskusi baru kita rancang aturannya, dan kita rancang baru kita sosialisasikan, baru kita terapkan gitu. Ya. Berarti di kecamatan Bapak baru sekolah Bapak ya, yang merupakan sekolah penggerak pertama ya Pak? Ya, sekolah penggerak angkatan pertama SD 3, TK SD. Kalau SMP kebetulan udah ada angkatan 3. Oh begitu. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak sebutkan tadi Pak? Hal yang paling efektif kalau mengambil keputusan tetap diskusi. Apapun masalahnya diskusikan. Kita tidak boleh mengambil keputusan sepihak. Tetap diskusikan. Berarti yang paling efektif. Berarti Bapak ini sistem kepemimpinannya bukan otoriter ya Pak ya? Tidak bisa kita otoriter. Apalagi kita masih muda kan. Iya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Tantangannya mengubah mindset dan kesadaran diri ini agak susah sedikit, membangun kesadaran diri. Jadi harus, kalau bahasa kita harus rajin-rajin kita diskusikan, rajin-rajin kita mengcoachingnya, rajin-rajin kita ajak ngobrol aja, panggil aja ngobrol gitu. Harus rajin-rajin gitu. Tantangannya itu tadi, tantangannya mengubah mindset dan perilaku guru. Yang guru yang dimaksud itu guru PNS senior atau guru di bawah, maksudnya umurnya di bawah Bapak atau bagaimana tuh Pak? Kalau masalah umur senior daripada saya, dan masalah PNS honornya pun senior dia lagi. Ada yang tahun 2004 pengangkatannya, sedang kita 2019. Dia dah 2004 dah berkarat di sekolah ini gitu. Jadi setelah Bapak mengajak diskusi dan segala macam, bagaimana reaksinya Pak? Alhamdulillah mereka menyambut dengan baik juga, walaupun di awal-awal ya begitulah, mungkin menganggap sepele, kita nih siapa gitu. Kok baru masih muda sudah mulai ngatur-ngatur, tapi karena kita keseringan diskusi, kita terbuka melibatkan mereka, jadi mereka agak merasa terlibat. Karena sistem pembelajaran orang tua ini harus dilibatkan gitu. Dilibatkan mereka, baik dalam keputusan, baik dalam hasil rapat, apapun yang kita ambil keputusan, libatkan mereka. Jadi mereka kalau dilibatkan, mereka merasa dianggap, merasa dibutuhkan, merasa mereka tuh penting buat di sekolah ini gitu. Sehingga ada kesadaran dirinya, sedikit demi sedikit timbul mindsetnya, pola pikirnya ada berubah gitu. Terus Pak, seperti kasus yang Bapak sebutkan tadi, ketika penyelesaian masalahnya itu apakah langsung atau misalnya Bapak jadwalkan dulu penyelesaian masalahnya, apakah langsung Pak? Kalau jadwal permasalahan tergantung. Kalau dia urgent tidak pakai jadwal, langsung diskusikan. Tapi kalau memang tidak urgent, bisa kita jadwalkan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dia tergantung masalahnya. Ini masalahnya urgent apa tidak gitu. Kalau urgent kita tak bisa nunggu jadwal. Ini wajib sekarang nih tangani gitu. Ya wajib, langsung dipanggil aja. Panggil, kita diskusikan. Masalahnya apa? Kurangnya di mana? Tak sukanya di mana? Solusinya bagaimana kira-kira gitu. Kita pilih jalan terbaik. Masya Allah, sungguh bijak sekali Bapak Kepala Sekolah ya Pak. Oke, selanjutnya nih Bapak, boleh nanya lagi ya Pak ya? Boleh. Iya. Menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak?
faktor yang mempermudah, Bu, ya? Iya. Tentu Seseorang atau faktor apa yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah Bapak?